Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Nidia sebagai presenter kedua pada hari ini. Siang-siang gini paling enak kan nonton yang seger-seger gitu ya. Yuk kita tonton video berikut ini. saya juga kamu juga saya tahu betul saya kok pedihnya aneh Oke, semuanya udah menonton video ini kan? Tapi kira-kira siapa teman-teman di kelas ini, siapa yang nanti habis kelas ini kira-kira kepingin pesen GoFood atau Gojek atau rumah makan Padang setelah melihat iklan ini? Belum. Habis makan. Belum kan ya? Nah, hal ini next jadi si pemasar ini mengklaim bahwa iklan itu dapat mempengaruhi perilaku orang yang awalnya nggak mau jadi mau atau yang biasa kita tahu leave atau conversion. Karena dari iklan yang tadi saja teman-teman ini nggak ada yang mau untuk pesen GoFood gitu ya. Nah hal itu membuat perusahaan itu kebingungan bagaimana cara mengukur conversion dari marketing expense atau biasanya menggunakan rumus Raumi, return of marketing investment. Jadi kita nggak tahu revenue yang didapatkan perusahaan itu berdasarkan marketing expense atau tidak. Hal ini diteliti oleh terdapat studi kasus yang meneliti bahwa IB ini terdapat takaran yang lebih 4.000% dari hasil penjualan yang sebenarnya. Hal tersebut juga terjadi pada Facebook yang takarannya itu meningkat 4.000% dari penjualan yang sebenarnya. Lalu, what digital advertising gets wrong? Lalu apa yang membuat hal tersebut itu terjadi? Kenapa perbedaannya itu bisa sangat tinggi gitu ya? Next. Jadi banyak perusahaan itu memilih atau menargetkan iklan mereka itu kepada konsumen-konsumen yang kira-kira itu akan melakukan pembelian dari produk mereka. Nah, tetapi mereka itu tidak, sehingga orang-orang yang mau membeli produk itu nggak perlu melihat iklan tersebut gitu. Mereka itu akan membeli sebuah produk tanpa melihat iklan terlebih dahulu. Nah, contoh terdapat studi kasus juga yang dibahas mengenai Yahoo bahwa iklan yang bergambar dari Yahoo ini akan meningkatkan pembelian sebesar 5%, namun 78% dari iklan tersebut itu datang dari pembeli pertama, bukan dari loyal customer mereka, dan 93% yang mengklik iklan tersebut itu tidak melakukan pembelian, tetapi mereka melakukan pembelian di toko retail atau toko offline. Jadi mereka hanya klik-klik dulu di websitenya, tapi melakukan pembeliannya di toko offline berikut. Nah, dengan kata lain bahwa jumlah klik atau views yang dilakukan oleh konsumen ini tidak secara akurat menentukan apa yang akan dilakukan selanjutnya oleh si konsumen. Next. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan? Yang pertama yaitu salah satu caranya yaitu dengan menggunakan social marketing atau cost marketing yang mengacu pada berbagai kegiatan komersial yang memungkinkan organisasi untuk menunjukkan kesediaan rasa hormat kepada kelompok lainnya. Lalu perusahaan ini dapat mencari keuntungan dengan meningkatkan masyarakat yang lebih baik sesuai dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi secara singkat perusahaan ini dapat mencari cost atau penyebab apa saja yang dapat membuat si orang-orang ini mau membeli dari produk mereka. Seperti contohnya, seorang pelari akan pasti punya banyak teman orang yang suka lari juga. Tapi perusahaan itu harus menentukan weather atau cuaca mana yang menyebabkan orang itu lebih suka untuk berlari gitu ya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, sekarang gamenya ini. Jadi terdapat beberapa huruf yang nanti akan menjadi satu kata. Teman-teman nanti bisa tebak katanya itu apa. Nah,
Saya dengar-dengar kelas ini nanti ada kejuaraan nasional badminton ya. Jadi hadiah yang akan didapatkan bagi pemenang adalah Waduh. badminton. Untuk kita nanti. Badminton kita nanti. Nggak perlu beli. Sudah siap semuanya? Oke, 1, 2, 3. Nah, ini dapat membentuk kata apa? Apa bisa? Bingung? Bingung? Saya akan kasih hints ya, sekali-kali. Ya, dia merupakan perusahaan multinasional. Kalian beli sendiri semua. Dibagi-bagi. Nah, baik. Jawabannya adalah Unilever. Kenapa Unilever? Unilever merupakan perusahaan yang berhasil menerapkan cost marketing. Jadi Unilever ini memotong mengkat budget mereka terhadap iklan digital sebesar 30%, tapi dapat menaikkan penjualan secara organik mereka sebesar 7,5% pada tahun 2018. Kenapa hal ini bisa terjadi? Jadi Unilever itu mengubah fokus mereka yang awalnya mereka iklannya itu hanya berfokus pada klik dan views saja, tapi mereka berganti untuk lebih berfokus pada reach atau jangkauan konsumen. Jadi yang awalnya satu konsumen itu bisa melihat 10 hingga 20 kali iklan dalam satu bulan, mereka mengubahnya untuk mengurangi frekuensi iklan tersebut, tapi lebih menjangkau lebih banyak orang kepada orang-orang yang belum pernah melihat iklan Unilever sebelumnya. Nah, lalu Unilever ini juga mengubah target mereka yang awalnya itu hanya berfokus targetnya hanya umum ya, wanita 18 hingga 49 tahun. Mereka mengubah menjadi smart audience, jadi kepada wanita yang menjadi ibu pertama kali atau orang-orang yang baru pertama kali punya mesin cuci gitu ya. Jadi Unilever ini melihat apa motif mereka melakukan pembelian pertama, lalu mereka juga melihat kelompok-kelompok mana saja yang belum terjamah oleh Unilever dan kira-kira itu dapat profitable terhadap Unilever. Sehingga cost marketing ini berpotensi untuk mengukur efek media apa yang dapat digunakan secara tepat oleh perusahaan dan message apa yang dapat digunakan agar orang-orang itu mau membeli produk mereka. Next. Oke. Ke pasar Senen bareng Ayu Ting Ting. Jawab ya. Ulang ya, satu kali lagi ya. Ke pasar Senen bareng Ayu Ting Ting. Tidak lupa ngedance bareng Kermit. Sekian present saya tentang cost marketing. Mohon maaf bila ada yang salah, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.